Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazil dari kelompok 8 akan memulai pembahasan data logger. Sebelum kita memulai ke pembahasan utama, kita akan mengulas ulang apa itu IoT dan data logger. IoT merupakan perangkat sehari-hari yang bisa terhubung ke internet. Data logger ialah alat untuk mencatat data dari sensor secara otomatis. Kenapa penting? Karena bisa memantau kondisi secara otomatis tanpa harus dilakukan secara manual. Platform yang kami gunakan ada tiga, yaitu ESP32 sebagai microcontroller, DHT22 sebagai sensor, dan Walkwie sebagai platform simulasinya. Secara umum, gambar dan diagramnya dapat dilihat sebagai berikut. Ini merupakan kode konfigurasi rangkaian yang ada di Walkwie. Bagian parts mendefinisikan komponen, sedangkan connection-nya mendefinisikan hubungan antar pin. Secara fisik, rangkaian ini menghubungkan sensor DHT22 ke ESP32. Kabel merah untuk daya 3,3 V, hitam untuk ground, dan hijau untuk data yang masuk ke GPIO 15. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai Node-RED. Sudah dapat dilihat di layar bahwa Node-RED sudah berhasil berjalan di server aktif di sini. Lalu kita juga menggunakan enkripsi kredensial bahwa menggunakan username dan juga password to MQTT yang sudah disimpan dengan aman. Lalu kita juga sudah berhasil connected to broker yang artinya SP32 sudah bisa kirim data dan Node-RED ini sudah bisa menerima data. Nah, di sini ada flow dari Node-RED itu, di mana MQTT ini sudah bisa menerima data dari FMQ-nya. Dan kita ada di bab yang bisa mengecek data mentah yang masuk dan kita juga mempunyai function konversi suhu yang bisa mengubah suhu ke Celsius, Fahrenheit, dan juga Yamer. Nah, di sini kita juga punya gauge kelembapan yang menampilkan kelembapan dalam persen. Nah, Node-RED ini gunanya sebagai subscribe data dari HVMQ Cloud, hasil kiriman dari ESP32 dan juga sensor DHT22. Jadi data awalnya itu berasal dari ESP32 dan sensor suhu DHT22. Lalu kemudian diolah menggunakan Node-RED ini, misalnya konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit atau Reamer, lalu kemudian ditampilkan di dashboard Node-RED yang supaya mudah dipantau secara real time. Nah, teman-teman di sini juga ada alur kerjanya yang kita menggunakan Walkwie untuk ESP32-nya sebagai publisher. Kemudian kita menggunakan HTML Cloud Broker yang nantinya juga menggunakan kredensial, username, dan juga password. Lalu kita teruskan atau forward message-nya ke Node-RED sebagai subscriber yang nantinya akan menampilkan ke dashboard tampilan 3 suhunya. Nah, ini output finalnya pada kelembapan suhu Celsius, lalu Fahrenheit, dan juga Raman. Lalu untuk demonstrasi aplikasinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, teman-teman, di sini kita akan lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu terkait pengimplementasian dalam kode dan juga nanti bagaimana cara menyambungkannya ke HTMQ sekaligus inovasi apa yang kita buat di sini. Untuk yang pertama tentang kode. Di sini kami sudah membuatnya seperti ini dengan menggunakan MQTT servernya itu lokal, ini, juga username-nya ini, password-nya ini, dengan topiknya ini. Ini kita sudah konekkan ya teman-teman dengan HTMQ-nya sekaligus dengan ini URL yang ada di sini. Dan portnya juga sudah kita samakan. Ini. Untuk jasanya seperti ini, tampilannya seperti ini, dan untuk library yang kita pakai ada 4 teman-teman. Oke, kita akan langsung running aja, connecting to WiFi yang langsung bawaan dari Walkwie-nya teman-teman. Dan terbukti sudah sukses nyambung ke MQTT-nya. Sudah nyambung ke sini teman-teman. Oke. Lalu selanjutnya kita langsung aja ke pengaplikasian di Node-RED-nya. Kita ketik dulu. Ini sudah saya install ya teman-teman. Jadi tidak langsung kita pakai aja. Di sini kita pakai linknya ini. Link bawaan dari Node-RED-nya untuk edit terkait chart flow-nya bagaimana agar bisa tampil dashboard seperti itu. Ini terkait bentuk flow-nya. Di sini saya udah ngebuat MQTT in dengan settingan monitor dan juga subscribe-nya itu single aja. Topiknya kita sesuaikan sama yang ada tadi di kode. Lalu udah membuat banyak nih. Untuk servernya kita pakai juga sama. Lalu ada portnya 883. Lalu security-nya itu sesuai sama username dan password yang saya buat tadi. Oke, ini udah aman. Lalu terkait yang selanjutnya ada debug. Ini ada kode MSG payload yang kita panggil dari data logger ini adalah yang bentuknya payload, msg.payload atau bentuk humidity ini teman-teman. Atau bentuk dari ini teman-teman, temperaturnya humidity ini. Itu MSG payloadnya. Oke, kita cancel dulu. Ini udah terkonekkan teman-teman. Ini untuk konversi suhunya kita buat jadi 3, yaitu ada Celsius, versi Fahrenheit, dan versi Reaumur. Lalu dari data chat form ini kita gabungan lagi dengan
set pilot ini, lalu kita sambungkan dengan tampilan dashboardnya, itu kelembapan. Di sini kita atur size-nya 6:1, di sini ada 3 yang kita tampilkan nanti, yang dimana untuk besarannya itu sesuai sama ini masing-masing. Ini saya contohkan. Nah, ini untuk tampilannya teman-teman. Di sini ada Celsius-nya, ada versi Fahrenheit dan versi Reaumur-nya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Moses Morales Evan dan di sini saya akan menjelaskan terkait fitur lanjutan yang ada dalam sistem kami. Seperti yang dapat dilihat, sistem kami telah dilengkapi dengan fitur tambahan berupa notifikasi WhatsApp ke WhatsApp pengguna. Fitur ini penting karena dengan adanya fitur ini, kita tidak perlu memantau terus-menerus dashboard. Jadi jika ada suhu yang melewati batas tertentu, akan dikirim peringatan ke WhatsApp. Nah, bagaimana cara mengintegrasikannya? Di sini kita menggunakan Fonte. Fonte adalah layanan perantara API untuk WhatsApp yang memungkinkan sistem IoT mengirim pesan otomatis. Kenapa Fonte? Karena pertama WhatsApp itu kan tidak membuka API resmi untuk semua user. Oleh karena itu, Fonte harus menjadi jembatan antara aplikasi Node-RED dan WhatsApp. Untuk skema alur datanya bisa dilihat seperti ini, kira-kira jadi Node-RED ke API Fonte, lalu ke WhatsApp user. Untuk alur secara detailnya mungkin bisa dilihat seperti ini ya. Jadi pertama, MQTT-nya masuk dulu, menerima suhu dari FMQ, lalu menyimpan suhu terakhir ke variabel global. Tombol manual inject ini tombol manual untuk memicu notifikasi, lalu menyusun format pesan. Jadi apa yang akan dikirimkan ke WhatsApp nanti. Nah, setelah itu mengirim pesannya ke API Fonte dulu, baru ke user WhatsApp. Nah, di sini kami juga sudah menyediakan studi kasus di mana sistem kami ini bisa digunakan. Misalnya ada di monitoring ruangan server. Jadi ketika ruangannya terlalu panas di atas terlalu panas di atas 30 derajat Celcius akan ada peringatan. Baik, untuk kesimpulan, proyek IoT ini berhasil membaca data sensor, mengirimkannya lewat MQTT dan menampilkannya di Node-RED. Fitur notifikasi WhatsApp via Fonte juga membuat sistem ini lebih interaktif gitu. Jadi sistem yang kami buat ini akan sangat amat berguna untuk kehidupan monitoring kita sehari-hari.